Selamat datang di SD Negeri 10542 Pematang Terang. Saya Meta Agustina Nababan, guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 10542 Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk berkumpul, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat Matius 18 ayat 1 sampai 35. Biarlah nanti Tuhan firman-Mu ini membuat kami semakin berbuat lebih lagi di dalam kehidupan kami, yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semua anak-anak kami, kita akan belajar dari perumpamaan, ya. Perumpamaan tentang hamba yang tidak mengampuni sesamanya dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dengarkan ya. Mari kita dengarkan. Matius berapa tadi? 18 ayat 21 sampai 35. Sama-sama kita mendengarkan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Apakah 70 kali? Lalu Yesus menjawab, bukan 70 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan pengampunan dengan hutang piutang di antara dua hamba. Hamba yang pertama berhutang sebesar 10.000 talenta
kepada tuannya. Kemudian dia memohon kepada tuannya untuk menghapuskan hutangnya. Lalu tuannya itu dengan belas kasihan menghapuskan hutangnya. Tentu sangat besar hutang dari hamba yang pertama kepada tuannya. Suatu kali hamba yang kedua berhutang kepada hamba yang pertama sebesar 100 dinar. Kita tahu bahwa satu talenta ada 6.000 dinar. Maka jika kita kalikan 10.000 talenta adalah 60 juta dinar. Maka amat sulit sekali untuk membayar hutang yang demikian besarnya. Tapi hamba yang kedua hanya mempunyai hutang sebesar 100 dinar kepada hamba yang pertama. Tapi apa yang terjadi ketika hamba yang kedua meminta belas kasihan dari hamba yang pertama? Hamba yang pertama menolak untuk memberikan belas kasihannya kepada hamba yang kedua. Hamba yang pertama memaksa hamba yang kedua untuk segera melunaskan hutangnya. Maka marahlah tuannya itu karena hamba yang pertama begitu jahat kepada hamba yang kedua. Hamba yang pertama akhirnya dihukum oleh tuannya. Dia diserahkan kepada algojo karena dia tidak berbelas kasihan kepada hamba yang kedua. Pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang pengampunan dari Tuhan, ya, kita akan mendengarkan kisah dua orang anak di mana mereka adalah kembar, ya. Kedua anak ini adalah kembar. Nah, yang satu memiliki karakter yang baik, namanya si Arman. Yang satu lagi memiliki karakter kurang baik, namanya si Arno. Si Arman karakternya adalah seorang anak yang rajin belajar, seorang yang patuh, seorang yang selalu hadir tepat waktu ke sekolah. Sedangkan si Arno adalah seorang yang selalu membuat keributan di sekolah. Tidak pernah belajar, malas belajar, terlambat ke sekolah, banyak lagi yang dilakukannya. Nah, sesudah besar kelihatanlah bagaimana hasil kehidupan si Arno dan si Arman. Si Arman sesudah besar dia menjadi seorang hakim, sedangkan si Arnold menjadi seorang pencuri, menjadi seorang penganiaya, menjadi seorang pembunuh. Ya. Sesudah itu apa yang terjadi? Suatu hari si Arnold ketahuan melakukan kejahatan. Dia membunuh orang. Ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Sesudah dia dimasukkan ke dalam penjara, maka diketahui oleh saudaranya. Saudaranya si Arman mengetahui saudaranya sedang dalam penjara. Kemudian si Arman mendatangi si Arnold, saudara kembarnya itu, ke dalam penjara. Didatanginya, kemudian dia berkata, "Ini jubahku, pakailah dan kamu boleh keluar dari penjara ini." Begitu kasihnya si Arman kepada si Arnold, dia menyerahkan jubahnya sebagai hakim kepada saudara kembarnya itu. Karena mereka memang sangat mirip, sehingga orang tidak tahu membedakan mana yang hakim, mana yang dipenjara. Akhirnya si Arnold pun keluar dari penjara dengan memakai jubah hakim dari saudara kembarnya, dan si Arman masuk ke dalam penjara. Tibalah besoknya untuk pengumuman, ya, bahwa dia harus dihukum besok juga.
Akhirnya dibuatlah hukuman mati kepada si Arman. Si Arnold menjadi orang yang menentukan hukuman itu. Padahal selayaknya si Arnold lah yang harus dihukum mati. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Yang kita pelajari adalah demikianlah Allah kepada kita, demikianlah Tuhan kepada kita. Dia mau menyerahkan dirinya menjadi diri kita manusia untuk menyelamatkan kita. Allah menjadi Tuhan yang mengampuni manusia dengan menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan dunia dari kematian. Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan yang terbaik untuk manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mematikan seluruh perbuatan jahat kita. Supaya kita hidup benar. Supaya kita mengingat pengorbanan Tuhan. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maka sejak itu si Arnold menjadi seorang yang baik hati. Dia merubah dirinya menjadi seorang yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kita dituntut untuk menjadi seperti itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu kita juga wajib mengampuni sesama kita. Demikianlah kita mempunyai hutang. Yang mana hutang itu tidak akan bisa kita bayar dengan apapun kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita harus mengampuni sesama kita. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Kiranya dengan perumpamaan tentang pengampunan ini memberi kita nasihat yang baik pada hari ini, ajaran yang baik supaya kita tetap senantiasa menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita hendaknya kita hargai dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siswa, sebagai apapun di lingkungan kita. Sebab apapun yang kita peroleh, semuanya adalah anugerah dari Tuhan kita. Jangan ada yang membanggakan diri. Karena sebesar apapun yang kita miliki, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau berikan kepada kami untuk kami perdengarkan ya Tuhan. Dan untuk kami dengarkan, kami pelajari. Di mana Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini mengajarkan kami untuk senantiasa mengampuni ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengampuni, selalu melihat kepada diri kami sendiri, melihat kepada apa yang baik dari sesama kami, sehingga kami Tuhan lebih mampu lagi untuk memuliakan nama-Mu lewat kata perbuatan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Guru hebat.